Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu ar-rabi. Hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman, kunyahnya, nama penghormatannya Abi Abdurrahman. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Banyak sahabat Nabi yang namanya Abdullah. Ada Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Kemudian ada Abdullah bin Mas'ud, berarti anaknya sahabat Mas'ud. Kemudian ada Ibnu Abbas yang ahli tafsir juga namanya Abdullah. Itu kalau Abdullah bin Abbas ahli tafsir. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud itu sahabat muda, mereka masih pada muda waktu itu, yang banyak meriwayatkan hadis. Ahli tafsir, ahli hadis, banyak Abdullah yang masyhur, namanya terkenal. Di antaranya tadi ya, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Abbas atau yang kita kenal dengan sebutan Ibnu Abbas. Itu nama aslinya Abdullah. Radhiyallahu an, qala berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, haddatsana bercerita kepada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa bahwasanya Rasulullah as-shadiqu itu yang jujur, orang yang jujur, al-masduqu yang dipercaya. Rasul itu as-shadiqul masduq, jujur dan dapat dipercaya. Anak pramuka juga jujur dan dapat dipercaya. Anak pramuka semua ini. Apa sabdanya? Inna ahadakum, sesungguhnya kalian semua, yujma'u itu dikumpulkan yujma'u itu dikumpulkan, apa yang dikumpulkan? Khalquhu, penciptaan kalian semua, penciptaan ahadukum. Kalau saya bilang khalquhu, penciptaan ahadukum, berarti khalquhu ini hunya domir hu kembali ke ahadukum. Nah itu dikasih kode. Misalkan kamu kasih kode apa? Angka 2. Ahadukum kasih angka 2. Nanti yang kembali ke ahadukum semua dikasih kode 2. Nanti kalau ada domir lagi yang beda kembalinya, ya kan, yang marjeknya beda, maka dikasih kode lagi yang lain. Misalnya kalau tadi 2, sekarang 3. Ya. Nanti yang domir kembali ke marjek tadi dikasih tanda 3. Biar gampang, biar enggak urut-urutan kitabmu. Biar bersih. Nih, saya bersih nih. Bersih kan? Bersih. Apa yang dikumpulkan khalquhu, penciptaan ahadukum, fi batni ummihi, di dalam perut ahadukum, kalian semua. Arba'ina 40, apanya yauman, harinya. Nutfatan, sperma, air sperma. Kita, kamu, manusia itu penciptaannya dari sperma, dari rudal bapak, ya kan? Dari rudal bapak. Sebelum sperma, manusia diciptakan dari saripati bumi itu loh. Kamu makan daging, ya kan? Daging apa? Kambing makan rumput dari tanah. Maka betul kalau kita diciptakan dari tanah, dari saripati tanah, itu benar. Hal ini juga sesuai dengan Qur'annya yang berbunyi gimana? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalati min tin, dari saripati, min tin dari tanah. Yaitu tadi kita makan buah, ya kan? Saripatinya ada yang jadi mani, ada yang jadi tai, ada yang jadi daging, ada yang jadi darah.
Nah, yang jadi mani tadi yang di mana? Yang disemburkan bapak, ayah. Nah, itu nanti selama 40 hari, ya kan? Ibu-ibu, saya tahu nih karena udah punya istri ya. Tahunya kan ada punya istri. Tespek itu enggak setelah berhubungan kemudian tespek, enggak, nunggu 40 hari. Nunggu paling tidak sebulan. Baru ditespek. Berhubungan langsung tespek yang enggak jelas itu nanti hasilnya. Tapi nanti. Jadi 40 hari nutfah, spermatozoa bapak, ya kan, rudalnya bapak, ya kan, diluncurkan. Terus ketemu indung telurnya ibu. Nah, itu prosesnya 40 hari. 40 hari baru kerasa si ibu nih kerasa kok kayaknya ada yang rada mual-mual dikit nih. Ya kan, kemudian beli tes pek. Deteksi, oh ternyata strip 2, strip 3, berarti positif sperma itu. Tsumma yakunu kemudian menjadi apa ahadukum alakotan sesuatu yang menggantung. Sesuatu yang menggantung. Setelah dites positif, tsumma yakunu alakotan kemudian menjadi sesuatu yang menggantung di tengah-tengah rahim. Pokoknya menggantung, enggak ada gantungannya, pokoknya menggantung itu ngambang gitulah. Mithla dalika 40 hari. Setelah dites spek, ya kan, 40 hari kemudian di USG, maka nanti akan nampak bulat di tengah rahim. USG itu perut itu loh, perut ibu tuh diginiin nanti kelihatan dari layar. Rahim itu gelap. Nah, nanti alakotan segumpal apa ini? Segumpal darah. Sebetulnya aslinya artinya bukan segumpal darah. Pokoknya sesuatu yang menggantung, tapi nggak ada gantungannya. Nah, nanti betul itu. Ada bulat-bulat yang menggantung. Dari USG ya, bukan dari mata telanjang. Bukan dari mata telanjang. Tsumma yakunu kemudian menjadi apa ahadukum mudghatan segumpal daging. Sperma 40 hari, terus sesuatu yang menggantung 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan kemudian menjadi segumpal darah, mithla dalika semisal itu tadi, maksudnya ya 40 hari. Tsumma yursalu kemudian diutus ilaihi kepada ahadukum, siapa yang diutus? Al malaku malaikat. Dai kalimatin 4 ketetapan. Yang pertama bikat rizkinya ditetap. Fadel nanti miskin atau kaya ditentukan waktu itu. Wa ajalihi dan ajalnya ahadukum, wa amalihi dan perbuatan akhir hidupnya ahadukum, dan yang keempat wasyakiyun celakanya, ausaidun bahagianya. Makanya di Jawa itu ada istilah apa itu 4 bulanan itu namanya apa? Ngapati ya. Ngapati ya, 4. Ngapati 40 hari kali 3 berarti 120. 120 dibagi 30 berarti 4 bulan kan, benar? Maka di Jawa ulama-ulama NU, kiai NU itu menganjurkan untuk ngapati, ya kan? Apa tujuannya? Supaya anak nanti ketika ditiupkan ruhnya, ditetapkan 4 ketetapan itu semuanya baik. Ada yang baca Al-Waqiah supaya rezekinya banyak, luas, ya kan? Ada yang baca Yusuf supaya ganteng. Ada apa lagi? Ada yang Maryam, ada yang Kahfi, ya kan?
dan macam-macam lah. Semua tujuannya baik, supaya ganteng, supaya selamat, ya kan, dunia akhirat, ya kan, rezekinya luas, sehat, selamat. Nah, itu diteruskan. Ngapati itu diteruskan. Ada hadisnya kok. Ada. Fa wallahi, maka demi Allah alladzi la ilaha, yang tidak ada Tuhan yang hak disembah ghairuhu kecuali alladzi, inna ahadakum, sesungguhnya kalian semua itu layak malu, sungguh berbuat, siapa kalian semua, siapa ahadukum, bi amali ahlil jannati, dengan amalan ahli surga, hatta mayakunu, sehingga tidak ada bainahu, di antara ahadukum, wa bainaha, dan di antara surga, amalan surga, tidak ada apa, illa diro'un, satu diro. Satu diro itu segini nih. Nih. Dari siku sampai ujung jari itu namanya satu dua jengkal atau setengah meter. Hatta mayakunu, sehingga tidak ada bainahu, di antara ahadukum wa bainaha, dan di antara amal ahli surga, tidak ada apa, illa diro'un, kecuali dua jengkal. Fayasbiku, maka mendahului, alaihi, terhadap ahadukum, apa yang mendahului, alkitabu, kitab, catatan tadi itu, malaikat tadi suruh menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsara. Fayasbiku, maka mendahului, alaihi, terhadap ahadukum, apa yang mendahului, alkitabu, catatan di lauhul mahfud. Fayamalu, maka melakukan siapa ahadukum, bi amali ahli nar, dengan perbuatan ahli neraka. Fayadkhulu, maka masuk siapa ahadukum, neraka. Di neraka. Jadi sesungguhnya kita manusia itu kadang begini. Kadang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang secara kasat mata, ya kan? Secara kasat mata ini seolah-olah perbuatan kita itu untuk surga. Ya kan? Ngaji, sholat, ini kan amalan-amalan ahli surga. Benar ya? Tapi hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa diro'un, fayasbiku alaihil kitabu, fayamalu bi amali ahlin nari, fayadkhuluha. Tapi kalau kitab ketentuan yang sudah ditentukan, takdirnya bukan begitu kan? Takdirnya bukan begitu, maka kita tidak akan melakukan perbuatan itu. Ya kan? Kita niat dari rumah, dari asrama mau ke masjid. Amalan ahli surga kan? Tapi karena di catatannya, di kitab ketentuannya, kamu hari ini jam sekian kamu nggak sholat, ya nggak sholat. Walaupun jarak antara telapak kaki kamu jalan dengan masjid itu dua jengkal. Ya nggak jadi pokoknya. Pernah ngerasain, ngalamin, niatnya mau ngaji, udah mau masuk, ya kan? Dua jengkal lagi mau masuk, nggak jadi, karena memang ketetapannya begitu. Paham? Pernah ngalamin ya? Saya juga pernah ngalamin, ya kan? Mau ngaji, nggak jadilah, ya kan? Ternyata dipanggil, Abi suruh ngapain gitu kan? Nggak jadi. Pernah ngalamin ya? Karena memang kitabnya ketentuannya begitu. Pun sebaliknya, wa inna ahadukum, dan sesungguhnya kalian semua itu layak malu, sungguh akan melakukan siapa kalian semua, bi amali ahli nari, dengan perbuatan ahli neraka,
hatta mayakunu sehingga tidak ada bainahu di antara ahadukum wa bainaha dan di antara neraka illa diraun apa yang enggak ada illa diraun kecuali dua jengkal kecuali diro kecuali sediro setengah meter. Fayasbiku maka mendahului alaihi terhadap ahadukum apa yang mendahului alkitabu ketentuan tadi yang sudah dicatat. Fayamalu maka melakukan siapa ahadukum bi amali ahli jannati dengan amal ahli jannah fayadkhulu maka masuk siapa ahadukum kepada surga. Rawa meriwayatkan bu pada hadis siapa yang meriwayatkan Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seperti yang saya bilang kemarin bahwa kitab paling benar di dunia ini ya, paling benar setelah Quran itu kitabnya Imam Bukhari. Kenapa? Ya saking ketatnya. Jadi Imam Bukhari ketika mencari satu hadis itu ketat. Syaratnya ketat. Makanya disebut as-sahihul kutub ba'dal Quran sahih Bukhari. Begitu juga sebaliknya. Kita dari rumah niat galau ya kan, penat di rumah, galau pengen hiburan masuk klub malam misalkan. Masuk klub malam. Masuk klub. Pengen dugem lah. Ya kan? Pengen minum. Tapi kitab ketentuannya di sana yang sudah ditetapkan, kamu enggak ke situ hari ini. Ya kan? Walaupun kurang 2 jengkal. Karena kitab ketentuannya mengatakan kamu tidak ke sini. Kamu enggak ke sini, tapi di sampingnya ada masjid. Maka dia tidak akan masuk neraka. Karena sudah didahului catatan kamu enggak di sini. Catatan kamu hari ini enggak di sini. Maka tidak jadi masuk ke klub malam, tapi masuk ke sampingnya. Ternyata ada masjid di situ dah. Kamu mencurahkan kegalauan kamu, ya kan? Kegelisahan kamu di situ. Yang harusnya bau-bau neraka ternyata fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha tahu-tahu dia justru melakukan perbuatan ahli surga. Fayadkhuluha maka dia akan masuk surga. Paham?